Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita, tapi sebenarnya ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah fisika. Jadi adik-adik di sini nggak hanya ketemu saya di mata kuliah matematika, tapi juga di fisika, ya. Karena kita akan sering bertemu, jadi harapannya di sini kita bisa bekerja sama dengan baik ya, karena cukup panjang ini hubungan kita dalam satu semester ini. Oke, hari ini pertemuan pertama, karena perkenalannya udah kemarin ya, jadi kita nggak usah perkenalan lagi, kontrak kuliahnya juga masih sama. Jadi nanti akan ada pertemuan secara langsung dulu lewat Google Meet atau lewat Zoom, terus nanti saya akan kirim video seperti biasa. Ya, teknisnya seperti itu untuk kuliah daring. Kalau untuk kuliah langsung ya kita akan bertemu secara tatap muka di kelas gitu. Untuk fisika sebenarnya materinya juga sama, hampir sebagian besar mengulang materi waktu SMA. Seperti jenis-jenis gerak, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Terus kita akan belajar vektor, hukum Newton 1, 2, 3, usaha dan energi, mekanika. Mungkin nanti akan diselipkan tentang sedikit-sedikit tentang penurunan rumusnya itu dari mana. Tapi yang ingin saya highlight saat ini di pertemuan pertama ini adalah adik-adik jangan takut sama fisika. Fisika tuh nggak sesempit kita hanya belajar rumus, menghafal rumus. Nggak sesempit itu teman-teman ternyata. Fisika tuh lebih luas dari itu gitu. Kalau kalian ngerasa susah, aduh aku lupa rumus gitu. Sebenarnya itu bukan masalahnya. Asal kalian tahu konsepnya, rumus tuh akan di luar kepala sebenarnya ya. Jadi intinya kalian bisa paham betul konsepnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, nanti saat nanti rumusnya akan mengikuti sendiri, pasti akan bisa gitu. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang fisika tidak hanya sesempit kita menghafal rumus, tapi lebih dari itu. Sebenarnya fisika tuh apa sih? Belajar apa sih kita di fisika? Fisika tuh apa ya? Ilmu yang mempelajari alam semesta, ya. Jadi kalau boleh saya ini di sini, sebentar. Wait. Nah, fisika tuh sebenarnya belajar tentang alam. Seluruh alam semesta yang ada di, pokoknya seluruh alam semesta itu memang dipelajari oleh ilmu fisika. Basic science-nya adalah fisik ya. Dimana fisika di sini mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta. Dan gak hanya unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta aja, tapi juga gaya-gaya yang bekerja di dalamnya. Jadi nanti ada kaitannya sama gaya, ya. Ada kaitannya sama gaya, terus dan akibat-akibatnya mencakup rentang yang sangat luas. Jadi karena tadi saya sudah mention sebelumnya bahwa fisika itu mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, tentu nanti kita akan belajar tentang partikel, subatom, atom. Intinya semua pembentuk semua materi yang ada di alam semesta ini dipelajari di fisika. Jadi fisika tuh ternyata nggak hanya sesempit kita menghafal rumus, belajar rumus, menurunkan rumus, itu nanti ya. Tapi intinya fisika tuh belajar tentang alam semesta, fenomena-fenomena di dalamnya, seperti apa, itu bisa dijelaskan dengan fisika. Begitu. Dulu waktu saya belajar fisika,
fisika tuh banyak banget konsentrasinya. Jadi sharing sedikit ya, sebenarnya saya dulu nggak mau masuk fisika karena sebenarnya masuk fisika tuh kecebur gitu ya, nggak sengaja masuk, terus udah takut duluan, gila aja aku belajar fisika 4 tahun cuma ngitung doang. Ternyata enggak gitu aja teman-teman, ternyata fisika tuh banyak banget konsentrasinya. Dulu saya fisika tuh masuk fisika tuh ada penjurusannya tuh kita ada fisika material, ada fisika bumi atau geofisika, terus ada apa lagi, fisika komputasi, terus ada fisika apa lagi, fisika material, geofisika, komputasi, fisika teori, fisika medis juga ada. Nah, fisika medis nih, bagaimana sih kita mengaplikasikan fisika dalam kehidupan medis? Misal kayak apa ya? Kayak kita mengaplikasikan sinar X untuk apa ya? Untuk kemoterapi, untuk radiasi, itu ada ilmunya. Gitu. Terus fisika material, geofisika, komputasi, teori, medis, fisika instrumentasi. Nah, instrumentasi banyak sebenarnya teman-teman. Nah, jadi ternyata fisika tuh gak hanya belajar tentang rumus aja, itu sih sebenarnya yang ingin saya highlight. Jadi banyak banget sebenarnya ilmu yang bisa kita pelajari di fisika ini gitu. Dulu saya ambilnya fisika material, malah sedikit rumusnya tuh fisika material, nggak, hampir sedikit banget rumusnya. Lebih kita belajar tentang apa ya, sifat-sifat bahan. Kenapa sih sekarang gadget tuh tambah tipis, tapi efisiensinya bagus, kapasitasnya makin besar, terus dia makin canggih juga. Apa sih sebenarnya penyusun materinya yang berbeda dengan gadget-gadget sebelumnya? Nah, itu dipelajari di fisika material. Terus apalagi, kenapa sih kalau misalnya kaitannya sama baterai, kenapa ya baterai kok bisa makin kapasitasnya makin besar, voltasenya makin besar tapi makin kecil? Terus apa sih yang berubah di dalamnya? Padahal kan sebenarnya penyusun baterai itu cuma 3, katoda, anoda, sama elektrolit. Apa sih itu yang berubah dari katoda sama anodanya? Apa sih yang berubah dari elektrolitnya? Kenapa bisa performanya berbeda dibandingkan dengan baterai-baterai sebelumnya? Nah, itu dipelajari di fisika material. Terus apa lagi ya? Banyak. Jadi kayak aplikasi ini juga kita belajar di fisika medis tuh, belajar kayak penggunaan apa sih namanya, radiasi sinar X, sinar gamma untuk apa ya, untuk aplikasi medis. Nah, itu kita pelajari juga. Jadi luas sekali. Intinya tadi fisika itu adalah ilmu tentang alam semesta. Baru dengan rumusan matematik yang tidak hanya dipelajari matematika, tapi ada interpretasi fisisnya gitu. Jadi apa ya, misalnya gini, misalnya saya jelasin, kalian pasti pernah dengar vektor kan? Besaran tuh ada vektor, nanti kita pelajari. Besaran tuh ada vektor, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Apa sih yang membedakan besaran vektor sama besaran skalar? Ya, besaran vektor itu adalah besaran yang tidak hanya memiliki nilai tapi punya arah. Sedangkan besaran skalar itu hanya punya nilainya saja. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dengan rumusan matematik yang tidak hanya belajar matematikanya aja. Jadi kita nggak hanya belajar rumus, misal
sigma F sama dengan M dikali A. Oke lah, sigma F sama dengan M kali A. Tapi kadang misal kalau arah gayanya ada yang ke kanan, ada misalnya gini ya. Misalnya saya, nah gini. Ini F. Ini F1. F1 ke kanan. F kiri. F2-nya dia ke kiri. Nah, gimana nih cara menulis? Cara menginterpretasikan gambar ini pada sebuah rumusan matematis itu gimana? Kalau ke kanan, dia pasti nilainya positif ya. Kalau F2 karena arahnya ke kiri, jadi dia negatif. Nah, kalau kita interpretasikan pada sebuah persamaan matematika, jadi gimana? Sigma F. Sigma F ini kan resultan gaya sama dengan M kali A. Karena resultan itu kan adalah jumlah keseluruhan gaya. Nah, jadi kita tinggal F1, karena F1 ini nilainya positif, kita tulis dalam positif, dikurangi F2 sama dengan M kali A. Nah, jadi tidak hanya rumusan matematisnya saja, tapi di sini tuh ada maknanya, ada interpretasi fisiknya. Kenapa F1 ini positif? Kenapa F1 ini positif? Kenapa F2 ini nilainya negatif? Ada interpretasi fisiknya. Tadi kita berdasarkan, oh ternyata kalau dilihat dari sini, si benda ini gak hanya ditarik ke kanan aja, tapi juga ke kiri. Arah gayanya berbeda. Karena dia merupakan besaran vektor, dia tidak hanya memiliki besar, tapi memiliki arah yang dimana arahnya berbeda, maka nilainya pun juga nilainya tetap sama, tapi positif negatifnya berbeda. Begitu. Jelas ya sampai sini ya tentang fisika. Jadi gak perlu takut belajar fisika, gak perlu khawatir gak hafal rumus. Kalau teman-teman di sini paham konsepnya, pasti bisa rumusnya. Nanti rumusnya tuh pasti akan mengikuti. Percaya deh sama saya. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau di ITB itu sebenarnya ada juga, gak hanya fisika ini aja, tapi kita juga belajar fisika astronomi. Nah, itu astronomi. Nah, itu juga itu juga dipelajari, ada bidangnya sendiri di fisika. Terus fisika kuantum, biofisika. Jadi intinya fisika tuh cukup berkembang ya. Berkembang pesat dan banyak sekali spesialisasinya, dan bisa dikaitkan dengan cabang ilmu lain seperti biofisika tadi sudah saya sebutkan, terus ada kaitannya sama kimia. Nah, fisika material nih sebenarnya juga banyak banget kaitannya sama sama kimia. Jadi ya itu tadi, karena saking luas ilmunya, karena ilmunya tuh mempelajari tentang alam semesta, basic science paling tua, jadi memang fisika nih bisa dikaitkan sama banyak cabang ilmu lain gitu. Oke, untuk ini cukup sih paling ya. Oke, mungkin saya di sini mau jelasin sedikit tentang ini. Nah, sebenarnya untuk 1 semester ke depan nih apa aja sih yang mau kita pelajari? Yang pertama itu adalah besaran. Besaran dan satuan.
besaran. Ini kenapa tulisan saya miring ya? Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis gerak. Ada yang tahu gerak tuh ada apa aja? Ada gerak apa aja? Gerak apa aja, ada yang tahu nggak? Oh, ini saya nggak ngomong sama kalian ya, saya lupa. Saya ngomong sendiri. Jadi jenis-jenis gerak tuh ada macam-macam ya. Ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Atau singkatannya GLB. Terus ada gerak lurus berubah beraturan. Berarti gimana tuh? Kalau gerak lurus beraturan, dia apanya tuh yang konstan? V-nya ya. V-nya ini konstan. Kalau gerak lurus berubah, tapi berubahnya beraturan. Berarti kalau berubah, berarti itu tandanya ada percepatan. Gerak lurus, nih berubahnya saya ganti warnanya, berubah beraturan. Nah, karena berada perubahan di situ, apa sih yang membuat awalnya kecepatan konstan bisa jadi berubah? Nah, itu karena adanya percepatan. Jadi A. Tapi di sini A itu simbol dari percepatan ya, acceleration. A. Jadi A-nya ini percepatannya, dia nilainya konstan. Nah, jadi V-nya akan berubah sesuai dengan besar percepatannya. Terus selain gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ada gerak apa lagi? Gerak yang akan dipelajari gerak vertikal ya. Gerak vertikal tuh bisa ke atas atau ke bawah. Nanti kaitannya dengan gravitasi. Terus ada gerak melingkar, gerak parabola dulu. Gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola ini sebenarnya nanti kaitannya akan ada dengan vektor. Kalian harus bisa apa sih namanya? Saya kok jadi lupa. Jadi ada vektor, terus kalian menjabarkan vektor ke sumbu X, ke sumbu Y. Itu nanti kalian harus bisa nih di sini. Paling ini aja sih kalau untuk gerak. Nah, sebenarnya kalau jenis-jenis gerak ini coba kita lihat. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal sama gerak parabola. Ada juga sebenarnya gerak melingkar. Apa sih sebenarnya yang membedakan di antara ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima gerak ini. Yang membedakan itu adalah lintasannya. Jadi yang ini lintasannya lurus, yang ini lintasannya juga lurus. Sebenarnya gerak vertikal ini masuk gerak lurus ya. Karena geraknya lurus, cuma arahnya aja yang berbeda. Kalau yang ini horizontal, yang ini vertikal. Terus ada gerak parabola. Jadi dia seperti ini geraknya. Ada sudut tertentu nanti di sini. Ya, anggaplah gini. Jadi dia nanti geraknya ke sini. Nanti sorry kurang besar. Nanti ada sudut di sini. Theta. Nah, sama gerak melingkar. Kalau gerak melingkar berarti lintasannya melingkar. Jadi membedakan jenis-jenis gerak ini berdasarkan berdasarkan lintasannya. Gitu. Selain besaran dan satuan jenis-jenis gerak,
kita juga nanti akan belajar vektor. Vektor nanti kayaknya saya selipin aja di dalam. Mungkin ya nanti akan saya selipkan di sini karena nggak mungkin kita bisa belajar tentang gerak-gerak ini kalau kita belum bisa vektor. Nanti saya ajarin gimana sih cara memproyeksikan vektor ke sumbu X, memproyeksikan vektor ke sumbu Y. Itu nanti saya ajarin. Terus nanti kita juga akan belajar hukum Newton. Nah, ini saya suka banget nih belajar hukum Newton. Ada berapa hukum Newton? Ada yang tahu nggak? Oh ya, saya lupa, saya ngomong sendiri. Hukum Newton ada 3 ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 1, hukum Newton 2, sama hukum Newton 3. Nah, apa yang membedakan? Hukum Newton 1, kalau dari rumus sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2, kalau dari rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Kalau ini F aksi sama dengan F reaksi. Gitu. Jadi hebat ya sebenarnya Bapak Newton ini bisa menjabarkan. Jadi dia bisa berpikir ke arah sana pada tahun segitu itu itu hebat. Sebentar. Nanti kita juga akan belajar tentang apa ya? Kalau di sini sebenarnya sama tentang hukum, tentang gerak. Misal kalian pasti ingat banget nih, kayak tadi ada sebuah balok bermasa M, dia ditarik dengan gaya ski F1. Nanti di sini misalnya lintasannya kasar. Nah, kalau lintasannya kasar gimana tuh? Kalau lintasan kasar berarti ada gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Ada F di sini. Namanya F gesekan. Nah, berapakah resultan gaya pada sumbu X? Nah, berarti kita mencarinya apa? Sigma Fx sama dengan M dikali A. Gitu. Ya. Sigma Fx itu berarti apa? Sigma jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X gitu. Kalau nanti ditanya apakah dia bergerak di sumbu Y? Coba kita gambarkan ya. Ini kan kalau kita gambarkan ini sumbu kartesius ya. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, apakah sistem ini bekerja di sumbu Y? Bisa bergerak nggak dia di sumbu Y? Dia bisa naik turun nggak? Enggak ya jawabannya. Sistem ini hanya bekerja pada sumbu X karena lintasannya, coba lihat lintasannya kan di sumbu X. Nggak mungkin dong dia naik turun gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya, apakah benda mampu bekerja di sumbu Y? Jawabannya tidak. Jadi sigma Fy di sini sama dengan 0. Sigma Fy di sini sama dengan 0. Nanti kita akan pelajari di sini ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang ganti. Apakah ada gaya yang bekerja di sumbu Y? Jawabannya ada. Nah, kalau kita uraikan gaya-gaya yang ada pada sistem ini, kita gambar ulang ya. Ini F. Ini tadi ada F gas.
Apakah ada, nah tadi kan F sama F gas dia merupakan gaya yang ada pada sumbu X. Nah sekarang, apakah ada gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y? Jawabannya tetap ada ya. Suatu benda itu secara alami memang punya gaya yang ada di sumbu Y. Jadi ini gayanya saya gambarkan begini. Ada yang namanya gaya normal. Nah, pasti teman-teman pernah dengar ya. Ada yang namanya gaya berat, W. Nah, gaya berat ini dipengaruhi oleh namanya gravitasi. Makanya rumusnya W sama dengan M dikali G. M itu massa ya, G itu gravitasi. Nah, sedangkan N, gaya normal ini arahnya harus tegak lurus. Nih, oh ini gaya normal ini. Tegak lurus dengan bidang. Nah, ini kuncinya gaya normal. Maksudnya gimana, Bu? Jadi maksudnya gini. Lihat, bidangnya mana sih bidangnya? Bidangnya ini ya. Bidangnya di sumbu X. Nah, gaya normalnya harus tegak lurus dengan bidangnya, karena bidangnya di sumbu X, maka otomatis di sini gaya normalnya. Dia arahnya ke atas. Nah, ini tegak lurus di sini ya. Nah, gayanya tegak lurus gini. Nah, gini. Misal lintasannya nggak kayak gini. Misal lintasannya kayak gini. Miring gini. Aduh, miring. Nah, bendanya ada di sini. Oke. Bendanya ada di sini. Misalnya dia ditarik ke sini. Nah, ini F. Kira-kira gaya normalnya di mana? Gaya normalnya di mana? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Atau nggak punya? Coba A, B, atau C. Jawabannya yang mana? Ingat bahwa gaya normal itu arahnya harus tegak lurus dengan bidang. Bidangnya mana? Bidangnya ada di, ganti warna biru ini. Bidangnya mana? Bidangnya ini. Ya, ini bidangnya di sini. Berarti karena harus tegak lurus dengan bidang, berarti dia arahnya ke sini. Nah, ini gaya normal. Nah, dia harus tegak lurus dengan bidang. Gitu. Nah, tadi selain gaya normal juga ada gaya berat. Coba kita lihat. Gaya beratnya arahnya kemana? Pertanyaannya, apakah ke sini? Miring. Apakah ke sini? Apakah ke sini? Atau ke sini? A, B, atau C? Yang perlu diingat dari gaya berat itu adalah gaya berat dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, ini nih. Ya. Dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi itu gimana? Arahnya selalu ke pusat bumi. Nih. Gaya gravitasi ini harus di-note ya, arahnya selalu ke pusat bumi. Karena pusat buminya di sini ya, jadi arah gaya beratnya kemana? Ke sini ya. Nah, ini W-nya ke sini. Gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di hukum Newton tentang gerak. Begitu.